Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang perbedaan antara zahid dan arif dalam memandang pujian dan cacian. Zahid itu orang yang zuhud, satu orang. Kalau banyak zuhad. Sedangkan arif itu adalah orang yang telah mengenal Allah. Kalau banyak jadi arifun atau arifin. Dua kelompok hamba Allah ini dalam memandang pujian dan cacian itu berbeda. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah, az-zuhatu idza mutihu inqabadu. Orang-orang yang zuhud itu bila dia dipuji maka hatinya terasa sempit. Mengapa? Karena dia sedang memerangi nafsu. Maka segala sesuatu yang menumbuh suburkan nafsu, dia tidak menyukainya. Sementara pujian, sanjungan, itu menjadikan nafsu tumbuh subur. Maka dia kalau dipuji, justru hatinya malah terasa sempit, sedih. Li suhutihim as-sana'a minal khalqi. Karena dia masih memandang bahwa pujian itu dari makhluk. Ya, pujian itu dari makhluk. Ini pandangan zuhad. Berbeda dengan orang-orang yang telah mengenal Allah. Wal arifuna. Adapun orang-orang yang telah mengenal Allah, idza mutihu, tatkala mereka dipuji, imbasatu, maka senanglah hatinya. Li suhudihim dzalika minal malikil haq. Karena bagi orang yang mengenal Allah, ketika dipuji, dia melihat pujian itu bukan dari manusia, tapi pujian itu berasal dari Allah. Makanya dia senang. Ya, makanya dia senang karena yang memuji itu adalah Allah melalui lesan-lesan hambanya. Nah, kalau yang zuhud tadi itu, dia masih melihat yang muji itu manusia. Dan akibat dari pujian manusia ini, nafsunya tumbuh subur. Sementara dia sedang berupaya keras untuk melawan nafsu. Maka kalau dipuji, seakan-akan musuhnya dapat bantuan. Ya, sehingga semakin kuat, sementara dia semakin lemah. Nah, kalau orang itu sudah kenal Allah, dipuji senang karena dia melihat pujian itu bukan berasal dari manusia, tapi pujian itu berasal dari Allah. Ya, Allah memuji dia melalui lesan-lesannya manusia. Jadi karena bedanya memandang asal usul pujian, maka jadi beda sikap dia dalam menerima pujian. Ketika mereka memandang pujian itu berasal dari makhluk, maka ketika dipuji dia sedih. Ya. Tapi ketika dia melihat bahwa pujian itu berasal dari Allah, maka ketika dipuji dia merasa senang. Amal ubadu wa zuhatu fali annahu mahjubuna bi ru'yatil khalqi. Orang-orang yang kelasnya ahli ibadah dan orang-orang yang zuhud, yang tidak mau tertipu oleh kemegahan dunia, itu mereka masih terhalang melihat makhluk sehingga dia tidak menyaksikan Khalik.
Jadi mereka masih ngelihat orangnya, belum ngelihat Allah. Dia nggak bisa ngelihat Allah karena terhalang, dia sibuk ngelihat manusia atau makhluk. Maka mereka tidak suka dipuji karena pujian menumbuh suburkan nafsu. Ya. Kemudian sebaliknya, kalau ubat dan zuhad ini dicaci maki, itu malah seneng. Karena dengan adanya cacian makian itu nafsunya menjadi lemah. Sehingga cacian dan makian bagi dia adalah bantuan untuk mengalahkan nafsu. Sementara musuh terbesar manusia itu bukan siapa-siapa, tapi nafsunya sendiri. Jadi godaan nafsu dengan godaan setan itu masih lebih berat godaan nafsu. Karena kalau setan itu ada saat-saat tertentu dia jauh dari manusia, takut dengan manusia. Itu kalau setan. Tapi kalau nafsu itu kemana-mana ikut. Kita sholat ikut, kita ngaji ikut, kita ibadah ikut. Maka kalau kita tidak hati-hati, ya, kita akan dibelokkan oleh nafsu kita sendiri. Maka segala sesuatu yang bisa melemahkan nafsu itu sangat disukai oleh orang-orang yang sedang perang melawan nafsu. Sebaliknya, segala sesuatu yang masih memperkuat nafsu, menumbuh suburkan nafsu, itu sangat tidak disukai oleh orang yang sedang melawan nafsu. Itu pandangan ubat dan zuhad. Wa amal arifuna alwasiluna fanuna anfusihim bakuna birabbihim. Untuk orang-orang yang telah mengenal Allah dan rohaninya telah nyambung dengan Allah, mereka telah lebur, tidak melihat dirinya sendiri karena dia telah kekal bersama Tuhannya. Jadi orang yang telah mengenal Allah, yang hatinya selalu nyambung dengan Allah, itu jangankan lihat orang lain, dirinya aja nggak dilihat, ya, dirinya saja tidak dilihat. Kenapa? Karena dia sibuk melihat Allah, sibuk menyaksikan Allah. Ghaibuna anil khalqi, mereka telah gaib dari makhluk. Bisuhudil haqi, sebab dia menyaksikan Allah yang maha hak. Ya, karena yang dia pandang Allahnya, sehingga selain Allah menjadi tidak kelihatan. Jangankan orang lain, dirinya sendiri aja enggak kelihatan. Nah, maka orang-orang yang telah mengenal Allah, kalau dia dapat pujian, dia juga melihatnya pujian itu berasal dari Allah. Ya, karena dia memandang bahwa la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Maka ketika datang sebuah pujian, pujian itu juga datang dari Allah, hanya saja melalui perantara hambanya. Dan pujian itu merupakan penampakan dari maha indahnya Allah. Nah, terkait dengan inilah maka dalam sebuah hadis Nabi bersabda, idza mutihal mu'minu rabbal imanu fi qalbihi rabwatan. Idza mutiha, tatkala dipuji, sapal mukminu, orang yang beriman, robba, maka naik, apal imanu, iman fi qalbi, dalam hatinya, robwatan, satu tingkat. Jadi Nabi bersabda, ketika orang mukmin itu dipuji, maka iman dalam hatinya naik satu tingkat. Ini orang mukmin yang kelasnya adalah sudah kelas al-arifun, ya, yang kelasnya orang yang sudah mengenal Allah. Kalau dipuji, imannya malah naik karena dia melihat pujian itu datangnya dari Allah. Wa idza dzumu inqabadu, sebaliknya kalau dia dicela, ya, dicaci maki, maka dia akan bersedih. Sukunan tahta qahriyatil haqqi, dia terasa sedih, tenang di bawah kuasa Allah. Wa adaban ma'ajalalihi, dan menjaga adabnya berhadapan dengan maha keagungan Allah. Wa laisa fi hadzal inqibati dalilun ala karihati dzammi. Sedihnya dia ketika dicela itu bukan karena dia tidak suka dengan celaan, ya.
min haitsu nisbati lil khalqi, jika yang demikian itu dinisbatkan kepada makhluk. Li'annahum yarawnal khalqa musrifina bi qudratil haqqi, karena dia melihat bahwa semua yang dengan makhluk itu adalah merupakan bukti kuasanya Allah yang hak. Jadi kalau dia dicaci seseorang, dia memandangnya itu sebagai penampakan dari keagungan Allah, ya, penampakan dari maha agungnya Allah, maka dia menjaga adabnya, tunduk, diam, bukan karena tidak suka dengan cacian, tapi dia memandang cacian itu adalah merupakan ekspresi dari maha agungnya Allah. Ya, ngelihatnya itu tetap sedihnya itu karena lihat Allahnya, bukan lihat orangnya yang mencaci maki, bukan. Nah, itulah perbedaan antara zahid dan arif dalam memandang pujian dan cacian. Wa fi ta'biri akhar, dan dalam keterangan yang lain, annasu manusia fil madhi, dalam mensikapi pujian wa dhammi dan cacian, itu ala arba'at yaqsamin, terbagi menjadi 4 bagian. Jadi kalau kemarin penjelasannya sikap manusia dalam menghadapi cacian dan pujian itu jadi 3 golongan, yaitu orang awam, zuhad, dan arif. Tapi di keterangan yang lain bukan 3 tapi 4, ya, 4 golongan. Jadi ini sekedar penambahan keterangan, ya. Jadi bisa dikatakan 3, bisa juga kalau dirinci lagi menjadi 4 golongan. Nah, 4 golongan itu yang pertama adalah awamun juhalun, orang awam yang masih bodoh. Sama-sama awam, itu ada orang awam yang bodoh, tapi ada juga orang awam yang sudah berilmu. Walaupun awam tapi sudah berilmu. Kalau kita ini, ya, itu walaupun disebut orang awam tapi sudah berilmu, nggak bodoh-bodoh banget lah, karena kita juga sudah banyak melakukan aktivitas mencari ilmu, sehingga walaupun kelas kita ini kelas orang awam, tapi orang awam yang sudah berilmu, bukan orang awam yang benar-benar masih sangat bodoh. Yang kedua, wa ubadun zuhadun, dan ahli ibadah yang zuhud, ya, orang-orang yang ahli ibadah, tekun ibadah, dan berupaya sekuat tenaga untuk tidak tertipu dengan kemegahan dunia. Ini kelas kedua, ya. Wa muriduna salikuna, kemudian kelompok ketiga adalah orang-orang yang menuju Allah. Orang itu sudah berjalan menuju Allah, orientasi hidupnya, orientasi ibadahnya sudah full ke Allah. Kalau yang ubad dan zuhad tadi itu bisa jadi masih karena ingin dapat pahala, ya, karena takut dengan siksa, takut dengan dosa, masih begitu. Masih banyak tujuan-tujuan selain Allah, walaupun tujuannya juga udah baik. Tapi kalau yang kelompok ketiga ini benar-benar sudah berjalan menuju Allah, sudah menuju ke satu titik. Kemudian yang keempat, kelompok keempat, wa'arifuna wasiluna, mereka sudah tidak jalan lagi karena mereka telah sampai, ya, mereka telah sampai ke tujuan. Fa'ammal awamu fanufusuhum ghalibatun alaihim, untuk kelasnya orang-orang awam, terlebih orang awam yang masih bodoh, itu mereka masih dikalahkan oleh hawa nafsunya, ya, masih dikalahkan oleh hawa nafsunya. Walaupun mereka ibadah, kadang-kadang ibadahnya juga karena nafsu, karena nafsu itu bisa masuk ke dalam ibadah, masuk dalam maksiat, ya. Nah, kalau nafsu yang masuk dalam maksiat itu gampang ketahuan, Pak, ya. Tapi yang sulit diketahui adalah ketika nafsu itu masuknya di dalam ibadah, kelihatannya ibadah tapi ternyata tujuannya karena nuruti nafsu, bukan karena Allah. Ini paling sulitnya, tapi tetap harus diketahui. Wa dairatul khisi muhitun bihim,
uh, pandangannya masih fokus pada yang bersifat indrawi. Jadi matanya ya yang lihat hanya mata lahir, mata batinnya belum berfungsi. Telinganya yang didengar juga hanya yang bersuara, belum mampu menangkap sinyal-sinyal isyarat dari Allah. Muhitun nadharuhum mulhaq khalqah. Dia pandangannya masih full ke makhluk. Ya. Melihat apa-apa hanya lihat makhluknya. Dia tidak melihat kholiknya. Ghafiluna an talabil haqqi. Mereka lalai dari mencari Allah yang maha benar. Dia masih melihat makhluknya, belum melihat Allahnya. Orientasinya masih apa kata orang, belum apa kata Allah. Umumnya masih seperti itu orang. Dia lebih malu sama orang daripada kepada Allah. Harusnya orang itu kalau sudah beriman kepada Allah ya lebih malu kepada Allah daripada kepada orang. Tapi kita kan masih lebih malu sama orang daripada Allah. Itu masih disebut tadi itu. Ghafiluna an talabil haqqi. Idza mutihu, tatkala mereka dipuji, waqbila dan menghadap alaihim kepada mereka pal khalqu makhluk, farihu mereka bergembira, wa bataru dan merasa senang. Ya. Kalau mereka dipuji dan orang-orang mengagumi, menyanjung-nyanjung, ya, mendukung, mereka sangat bergembira dan sangat senang. Mengapa? Linaili muradihim, karena telah mendapatkan apa yang dia inginkan, wa tahsili agradihim, dan berhasil mendapatkan tujuannya. Karena memang tujuannya ya hanya makhluk. Tujuannya hanya cari pujian, cari sanjungan. Jadi trading topik viral, hanya itu yang dicari. Walaupun dengan berbuat yang lahiriahnya kebaikan. Nah ini hati-hati. Ya. Ini baru orang kelas paling rendah. Nah, orang yang imannya kelas paling rendah. Karena orientasinya masih makhluk. Berbuat kebaikan hanya sekedar supaya dipuji, disanjung. Kalau orang-orang mengagumi, dia sangat gembira, sangat senang. Karena berarti dia telah berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan berhasil apa yang mereka jadikan tujuan. Nah, mereka masih dikalahkan oleh nafsunya. Wan nafsul ammaratu majbulatun an hubil imarah. Sementara karakter nafsu amarah, ya, itu menyukai imarah. Ya. Imarah itu apa? Kepemimpinan. Ya. Jadi nafsu amarah itu karakternya menyukai imarah. Amarah dengan imarah itu beda. Jadi kalau amarah itu salah satu nama nafsu, ya. Imarah itu kepemimpinan. Jadi senang punya jabatan, baik yang formal maupun yang non formal. Ya. Di jabatan ini tidak hanya yang formal aja, yang non formal juga banyak. Ya. Gelar-gelar, panggilan-panggilan kehormatan yang diberikan oleh masyarakat itu banyak sekali. Ya. Maka jika kita masih menyukai yang seperti itu, ya, itu berarti kita masih dikalahkan oleh nafsu kita. Mentang-mentang sudah pernah ibadah haji, kalau tidak dipanggil Pak Haji nggak mau noleh. Begitu dipanggil Pak Haji baru mau noleh. Kalau ada orang langsung manggil namanya marah. Alasannya dia sudah pernah haji. Nah, ini termasuk hubil imarah. Jadi yang begitu itu tanda-tanda orang yang masih dikalahkan oleh hawa nafsunya. Terus harus dipanggil ustadz, harus dipanggil al-mukarrom, dicium tangannya, dan seterusnya. Kalau masih senang-senang dengan yang seperti itu, berarti orang itu masih dikuasai oleh nafsunya. Berarti kesolehannya hanya sekedar cari yang seperti itu. Ya, kesolehannya hanya sekedar untuk nyari yang seperti itu. Disanjung-sanjung, dipuji-puji, dicium tangannya, selalu didudukkan di depan, selalu didahulukan, dan seterusnya. Yang seperti itu kalau kemudian dia senang, ya berarti dia masih dikuasai oleh nafsunya.
Wa idza damu, dan jika mereka mencela, wa adbaro, dan berpaling membelakangi, anhum dari mereka, sopal khalqu makhluk, in qabadu, maka mereka jadi sedih. Ya, ketika dipuji dia senang, begitu suatu saat dia jatuh, wah sedihnya bukan main. Ya, seakan-akan dunia sudah kiamat. Nah, yang begini itu biasanya orang-orang baru, ya, orang-orang baru. Jadi ya fondasinya belum kuat, baru muncul langsung diangkat. Ya, fondasinya belum kuat, baru muncul langsung diangkat tinggi, begitu dia kena angin langsung jatuh. Nah, kenapa? Karena fondasinya belum kuat. Maka apapun yang aman itu jika menapak dari bawah, setahap demi setahap. Dan itu teruji, ya. Yang setahap demi setahap itu teruji. Nah, kalau yang tiba-tiba itu biasanya nggak awet. Apa aja, ya. Apa saja. Kalau yang tiba-tiba itu rata-rata tidak awet. Karena apa? Fondasinya belum kuat. Ya, jadi ada angin gitu ya langsung jatuh. Ya, nah. Wahazinu. Jadi kalau dicaci maki, ditinggal oleh pendukungnya, dijauhi oleh fan-nya, ya, fannya, maka mereka merasa sedih, hatinya sempit. Wahazinu, dan sangat sedih, susah. Kenapa? Li fawati ma amilu, karena dia telah kehilangan apa yang dia cita-citakan. Kehilangan apa yang dia cita-citakan. Maka yang begini ini kalau mau masa baktinya habis itu sedih banget, karena pasti nanti akan kehilangan hal-hal yang dia sukai selama ini. Kemarin itu dihormati karena jabatannya, sekarang udah gak punya jabatan, sedih banget. Ya. Mau pensiun itu sedih. Maka dulu ada istilah masa persiapan pensiun, itu dulu ada gitu ya. Itu sebenarnya untuk mempersiapkan mental, itu MPP itu. Ya. Tapi ada juga yang mati pelan-pelan. Bukan masa persiapan pensiun, tapi mati pelan-pelan. Kenapa? Karena dia harus kehilangan berbagai macam kehormatan, berbagai macam fasilitas yang selama ini jadikan tujuan hidupnya. Sementara itu sedikit demi sedikit hilang, maka sedih sekali. Itu kalau orientasinya masih makhluk. Resikonya seperti itu. Ya. Maka berbuat kebaikan, beramal soleh, jangan berorientasi pada makhluk. Makhluk itu berubah-ubah. Hari ini memujimu, besok jadi mencacimu. Hari ini mereka mendukungmu, besok jadi memusuhimu. Itu bisa terjadi. Yang setia mencintai kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bersandarnya sama Allah, tujuannya ke Allah, itu aman. Ya. Yang tidak aman apabila tujuannya bukan Allah. Fahaula'i qulubuhum kharbatun minan nur. Orang yang masih seperti itu hatinya kosong dari cahaya. Ya, jadi hatinya masih gelap. Gampang stres. Tidak hanya stres, itu bisa stroke. Ya, bisa stroke. Penyakit yang paling berat itu stroke kan. Segerobak aja berat, apalagi ini stroke, lebih berat lagi kan. Wa amal ubatu wa zuhatu fahum mujtahiduna fil ibadah. Kemudian sekarang kelompok kedua, kelompok zuhad dan ubat, atau ubat dan zuhad. Ini orangnya tekun ibadah dan tidak tertipu oleh kemegahan dunia, tidak tertipu dengan sanjungan pujian dari manusia tadi. Fahum mujtahiduna fil ibadah, mereka itu adalah orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, orientasinya sudah Allah. Faruna minal khalqi, mereka lari dari makhluk. Ya, mereka menjauhi pujian. Nah, caranya yang dia lakukan untuk menghindari pujian adalah ketika dia di hadapan orang banyak, dia tampak seperti orang biasa. Walaupun sesungguhnya di hadapan Allah dia orang yang luar biasa. Ini banyak yang seperti itu, Pak. Ya, dia sebenarnya orang yang sangat dekat dengan Allah, tapi tampilan lahiriahnya hanya kuli bangunan, ya, tukang sol sepatu, ada kan gitu, ya, tukang kuli panggul, banyak seperti itu. Itu semuanya untuk menutupi kesolehannya sebenarnya. Banyak wali-wali Allah yang seperti itu.
ya. Di kesolehannya itu ditutupi dengan tampilan seperti layaknya manusia biasa, sehingga orang taunya dia orang biasa. Nah, padahal sesungguhnya di hadapan Allah dia luar biasa. Dia nggak pernah pakai baju-baju kebesaran, nggak pernah. Ya, kenapa? Dia masih takut nanti kalau dia menunjukkan kesolehannya akan dipuji-puji orang. Kalau dipuji-puji orang nanti nafsunya yang sudah lemah akan kuat lagi. Banyak ya, dia ada orang seperti itu. Nah, talibuna ridhol haqqi, yang dia cari adalah ridhonya Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Tuhanku, engkau yang aku tuju dan ridhomu yang aku cari. Bukan ridhonya makhluk. Bukan sanjungan dan pujian dari makhluk. Mustauhisuna minan nas. Mereka resah ketika ada di tengah-tengah manusia. Ya. Jadi kalau dia suatu saat harus ada di tengah-tengah manusia, itu hatinya tidak nyaman, ya, karena khawatir tadi itu, ya, khawatir kemudian nanti dia dapat pujian, kemudian nafsunya tumbuh, terus tujuannya jadi belok, maka dia nggak senang di tengah terkenal itu, nggak senang, ya. Jadi orang terkenal itu nggak senang, karena dengan terkenal nanti kan dia akan sibuk melayani manusia. Maka banyak ya ulama-ulama besar itu mereka malah istilahnya bersembunyi, ya. Yang suka menonjol-nonjolkan diri itu sebenarnya itu malah bukan ulama beneran. Yang nggak ulama beneran itu malah berusaha bersembunyi. Karena nanti kalau dia terkenal, penggemarnya banyak, dia akan sibuk melayani jamaahnya, sehingga hubungannya dengan Allah jadi terganggu. Waktu-waktunya yang mestinya dipakai munajat ke Allah jadi sibuk pakai untuk melayani manusia. Tahaqqaqu minhum iyasa. Dia sudah tidak berharap kepada manusia, harapannya hanya kepada Allah. Fa idza aqbalu alaihim bil madhi wasana'i inqabadu. Kalau ternyata orang-orang pada memujinya, menyanjungnya dan mendukungnya, dia malah sedih, takut. Wa khafu, dan takut ayas goluhum, jika semua itu menjadikan dia lalai amma hamafihi, terhadap apa yang jadi tujuannya. Wong dia ibadah itu tujuannya supaya dekat Allah, cari ridhonya Allah, tapi orang-orang malah menyanjung-nyanjungnya, ya, memuji-mujinya. Akhirnya dia karena jadi orang terkenal sibuk melayani manusia. Akhirnya hubungannya dengan Allah malah berkurang. Ada yang seperti itu, ya. Dia tidak suka dengan ketenaran, tidak suka dengan kemasyhuran, karena itu bisa menyebabkan dia sibuk melayani penggemarnya, terus jamnya ke Allah akhirnya berkurang. Jika sekedar berkurang aja udah sedih, apalagi kalau sampai hilang. Wa idza dzamu wa adbaru anhum al khalqu farihu wan basatu. Sebaliknya, ketika orang-orang mencela dan membelakanginya, mereka justru malah bergembira. Malah kadang-kadang ada yang ekstrim, dia sengaja berbuat yang tidak disukai oleh orang. Ya, jadi ada orang soleh, orang baik, dia nggak ingin terkenal, tapi terpaksa terkenal. Nah, supaya dia tidak terkenal lagi, dia sengaja melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh orang banyak. Tapi sesuatu itu masih dalam batasan mubah. Ya, dalam batasan mubah, bukan kok terus berbuat haram, ya tidak. Ya. Itu tadi ternyata tujuannya adalah supaya dia tidak dikerubuti oleh orang-orang. Ya, dia sengaja melakukan perbuatan mubah yang menjadikan orang-orang tidak suka. Supaya orang menjauhinya sehingga dia sibuk bersama Allah. Jadi kalau orang-orang menjauhi, dia malah bergembira, malah lapang dada. Litafarugihim hina idzin lil ibadah. Karena ketika dia sudah dijauhi oleh orang-orang, dia jadi banyak waktu untuk beribadah. Ya, waktunya banyak dipakai untuk beribadah. Maka rata-rata ya, para ulama, para kiai itu ada waktu-waktu yang dia tidak mau melayani umat. Ya, ada waktu-waktu yang dia tidak mau diganggu. Tentu mereka beda-beda. Ya. Ada yang ngambilnya itu antara maghrib sampai isya. Ya.
ada juga yang dari asar, ada juga yang malam, beda-beda ya. Yang jelas para ulama itu untuk menjaga keikhlasannya itu pada punya waktu khusus ya untuk dia bersama Allah. Jadi yang saya tahu itu yang paling banyak antara maghrib sama isya. Ada juga yang startnya itu dari asar. Ya, jadi kalau sudah habis sholat asar, ya itu sudah full dipakai untuk ibadah, nanti baru dia akan menemui tamu atau menemui siapapun sehabis sholat isya. Dan itu juga isya-nya bukan di awal waktu, Pak. Ya isya-nya itu sampai jam 9 malam gitu. Baru keluar dari kamar, itu baru dia mau menemui tamu atau menemui keluarganya. Jadi masing-masing punya kebiasaan yang beda-beda. Maka makruh hukumnya kita bertamu pada seorang kiai antara maghrib sama isya, karena akan mengganggu. Nah, itu untuk kiai yang seneng wiritan. Beda kalau kiai yang nggak pernah wiritan, itu tidak ada waktu makruh itu, kapan aja. Ya, jadi kalau kiai-kiai sepuh yang saya tahu itu mereka pada punya waktu khusus, ya, di mana dia hanya ingin bersama Allah, tidak mau melayani manusia. Sampai ada juga ulama besar yang tidak mau menerima tamu. Kalau ingin ketemu ya ketemu dalam waktu pengajian saja. Itu karena tujuannya tadi supaya ya waktunya untuk Allah itu lebih banyak daripada waktu melayani banyak orang. Nah, wa iqbalihim ala mahama alaihi minal mujahadah. Jadi waktunya dipakai untuk bersama Allah saja. Ya, maka dia mengurangi keterlibatannya di tengah-tengah masyarakat. Ya. Karena Nabi juga menyontohkan seperti itu. Ya. Setelah turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu termasuk ayat yang turunnya itu akhir-akhir menjelang Rasulullah wafat. Kan ayat itu menggambarkan bahwa dakwah Rasulullah itu sudah selesai ya. Mekah sudah berhasil dikuasai, terus menyaksikan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Maka apa perintahnya Allah kepada Rasulullah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka berikutnya banyaklah baca tasbih ya, baca tahmid, istighfar dan bertaubat. Maka sejak turun ayat itu Rasulullah mengurangi keterlibatannya di tengah-tengah masyarakat supaya full mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ammal muriduna salikuna, berikutnya untuk orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, fahum amiluna ala qatli nufusihim. Mereka itu sedang berupaya membunuh nafsunya atau menekan nafsu ke titik terendah. Wa hayati qulubihim, dan berupaya untuk menghidupkan hatinya. Ya. Fa idza dhammu wa adbarul khalqu anhum farihu. Mereka itu kalau dicela dan orang-orang membelakanginya atau meninggalkannya, mereka malah senang. Lima fi dzalika mim mauti nufusim, karena dengan seperti itu nafsunya jadi mati. Jadi muridul salikun ini orang yang sedang tekun-tekunnya memerangi nafsu. Ya. Dan berupaya menghidupkan hatinya. Maka kalau mereka dicela, dicaci maki, ditinggalkan jamaahnya, itu malah seneng, ya. Karena dengan ditinggalkan jamaahnya, dicaci maki, akhirnya dia malah nafsunya mati. Ya, istilah nafsunya mati, kesenangannya hilang. Terus hatinya jadi hidup. Bahaya itu. Fa idza mutihu inqabadu. Sebaliknya kalau mereka dipuji, ya, dia malah bersedih, khaufan karena takut, ala kuwati nufusihim, karena dengan datangnya pujian itu berarti nafsunya semakin kuat, wa fi qulubihim, dan hatinya menjadi lemah. It fi mautin nafsi hayatul qulubi, karena ketika nafsu itu mati, hatinya akan hidup. Jadi antara nafsu dan hati itu selalu berlawanan, Pak, ya. Jadi kalau hatinya hidup, nafsunya mati. Tapi kalau nafsunya hidup, hatinya yang mati. Wa fi hayatil qulubi mautun nufus, dan ketika hatinya hidup, maka nafsunya menjadi mati. Ini untuk muridun salikun. Nah, kita yang tadi saya katakan, kalau toh dikatakan orang awam, kita bukan awam-awam banget. Kita orang awam yang sudah berilmu.
Ya, bahkan kita juga sudah mulai menapaki perjalanan menuju Allah. Tinggal yang diperlukan adalah memperkuat semangat, ya, memperkuat semangat dan tetap fokus pada satu tujuan, satu titik, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita mampu memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.